Justin Hubner membuat langkah menarik tentang karir sepak bolanya. Pemain berusia 20 tahun itu menerima tawaran peminjaman dari Cerezo Osaka. Justin Hubner dipinjam klub tersebut dari Wolverhampton Wanderers untuk menghadapi musim kompetisi 2024. Langkah Hubner ini menarik perhatian banyak pihak. Bukan hanya media dan pencinta sepak bola di Indonesia saja yang bereaksi, namun reaksi juga datang dari media-media di Asia. Salah satu media ternama di Asia yaitu The Tao membuat berita khusus mengenai kepindahan Justin Hubner menuju Cerezo Osaka. Mereka tampak cukup kaget dengan keputusan pemain keturunan Belanda itu. Meski kaget, The Tao cukup mengerti alasan kepindahan Justin Hubner, sebab sang bek muda menginginkan tim yang bisa memberikan menit bermain. Selama ini Justin Hubner menjadi andalan di tim muda Wolves. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah dan gelandang bertahan itu sangat sulit menembus skuad utama tim tersebut. Justin Hubner memutuskan untuk meninggalkan lingkungan di Inggris untuk menuju tujuan yang tidak terduga. Baru-baru ini, sebelum berkumpul bersama timnas Indonesia untuk 2 laga melawan timnas Vietnam, bintang naturalisasi Justin Hubner mengambil langkah baru dalam karirnya. Wakil Kapten Wolves U21 telah pindah ke Cerezo Osaka dengan kontrak pinjaman, ujar The Tao. Terkait hal ini, pihak klub sangat senang dengan kedatangan Justin Hubner. Hal itu diungkapkan oleh sang CEO, yakni Hiraoki Morishima. Morishima mengatakan bahwa bek berusia 20 tahun itu adalah salah satu pemain terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Oleh karenanya, ia sangat senang bisa menyelesaikan transfer ini. Selain itu, Morishima mengatakan bahwa Hubner membuat keputusan yang tepat dengan bergabung dengan timnya, sebab Cerezo akan membantu sang pemain meningkatkan kemampuannya. Kami sangat senang Justin Hubner akan bergabung dengan tim kami. Dia adalah pemain bagus yang mewakili Indonesia dengan kemampuan fisik dan kekuatannya yang tinggi. Sangat baik bagi pemain seperti Justin untuk memilih Cerezo Osaka sebagai tahap karirnya saat ini, jelas Morishima. Lebih lanjut, ia juga percaya dengan kemampuan bek keturunan Indonesia Belanda tersebut. Dengan adanya Justin, ia yakin Cerezo akan tampil baik di musim ini. Sebelumnya, mayoritas penggemar tanah air pede Hubner tak akan hengkang dari Wolves. Hal itu dikarenakan namanya kini sudah terdaftar sebagai pemain tim utama Wolverhampton Wanderers di laman resmi Liga Inggris. Namun apa daya, klub Inggris tersebut memutuskan untuk tetap menyekolahkan sang pemain ke Asia. Gabungnya Justin Hubner ke Cerezo Osaka ini membuat Hubner akan bertemu mantan musuhnya di Piala Asia 2023. Ia adalah pemain timnas Jepang bernama Saiyama Ikuma. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia dan Jepang bertemu di fase grup Piala Asia 2023. Tim Samurai Biru menang dengan skor 3-1. Akan tetapi, Jepang juga kewalahan menghadapi skuad Garuda. Justin Hubner juga tampil mencolok. Dalam pertandingan ini, Justin Hubner juga berhadapan dengan Saiyama Ikuma yang mengisi posisi bek kanan Jepang. Dulu jadi lawan, kini keduanya adalah kawan. Saiyama Ikuma adalah pemain Cerezo Osaka sejak tahun 2022 lalu. Bisa dibilang ia akan menjadi senior Justin Hubner yang baru akan gabung di musim baru ini dengan status peminjaman dari Wolverhampton Wanderers. Namun, meski datang dengan CV mentereng, Justin Hubner harus waspada karena Liga Jepang tidak cukup ramah bagi pesepak bola Indonesia. Sepanjang sejarah sudah ada 4 pemain Indonesia yang berkiprah di Liga Jepang dan bisa dibilang semuanya gagal. Nama pertama yang gagal menunjukkan tajinya di Liga Jepang adalah legenda sepak bola Indonesia, Ricky Yakobi. Mendiang Ricky Yakobi bergabung dengan klub Matsushita yang kini berganti nama menjadi Gamba Osaka. Datang dengan status bomber andalan timnas Indonesia tidak membuatnya mudah mendapatkan menit bermain. Dia hanya mampu mencatatkan 6 penampilan untuk Matsushita dan sumbangan 1 gol. Selanjutnya, Irfan Bahdim menjadi nama kedua asal Indonesia yang merumput di kompetisi Jepang. Pada 2014, Vanporet Kopu resmi mendatangkan Irfan Bahdim untuk memenuhi kewajiban merekrut pemain dari Asia Tenggara. Sayangnya, dia hanya menjadi penghangat bangku cadangan karena cuma tampil sebanyak 2 laga tanpa mencetak gol. 1 musim bermain untuk Vanporet Kopu dengan minim menit bermain membuat Irfan Bahdim memutuskan untuk pindah ke Consadole Sapporo di Liga 2 Jepang. Selama 2 musim bermain untuk Consadole Sapporo, ex penyerang timnas Indonesia hanya tampil dalam 10 laga dengan 1 assist. Kemudian Stefano Lillipali sempat mencoba peruntungan di Liga Jepang untuk bergabung dengan Consadole Sapporo.
Sayangnya, Stefano Lillipali hanya menjadi penghias bangku cadangan karena cuma dapat kesempatan tampil 1 kali di Piala Emperor. Kemudian Lillipali memutuskan untuk pindah ke Persija Jakarta dan berkarir di Indonesia hingga kini. Nama terakhir yang berkarir di Liga Jepang dan minim menit bermain adalah Pratama Arhan. Dia didatangkan Tokyo Verdy dari PSIS Semarang pada musim 2022 dan dikontrak hingga 2024. Sama seperti seniornya, Pratama Arhan kesulitan untuk mendapatkan kesempatan bermain. Selama 2 musim membela Tokyo Verdy, bek kiri berusia 22 tahun ini hanya tampil 4 kali tanpa mencatatkan assist ataupun gol. Kondisi ini membuat banyak orang menduga bahwa kedatangan pemain Indonesia ke Jepang hanya sebagai bagian dari marketing semata. Vietnam bakal menjalani 2 laga melawan timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 tanpa diperkuat beberapa pemain pentingnya. Salah satu pemain yang absen di laga melawan timnas Indonesia adalah sang kapten Kung Ok Hai. Laga lawan timnas Indonesia bakal digelar pada 21 dan 26 Maret 2024. Timnas Indonesia bakal menjadi tuan rumah terlebih dahulu di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pemain bernomor 3 di skuad Vietnam itu belum tampil sejak Piala Asia 2023. Kehilangan sosok kapten utama Vietnam tentu merupakan sebuah kesulitan tersendiri jelang lawan timnas Indonesia. Pasalnya, sang kapten jadi salah satu pilar penting saat Vietnam mengalami masa keemasan di bawah asuhan Park Hang-seo. Pengamat kenamaan Vietnam, Dang Pung Nam menyebut absennya Kung Ok Hai bakal mempengaruhi kekuatan negaranya. Hal ini karena Vietnam kehilangan sosok pemain sejati di lapangan. Kung Ok Hai yang belum pulih dari cederanya menyebabkan pertahanan kami kekurangan pemimpin sejati, baik secara profesional maupun mental. Dengan nomor 3 di lapangan, sistem pertahanan Vietnam bermain erat dan kohesif, saling mendukung dan melindungi dengan sangat lancar, ujar Dang Pung Nam. Dang Pung Nam menambahkan bahwa kehilangan Kung Ok Hai bakal menjadi pukulan telak untuk tim Vietnam sebelum jumpa timnas Indonesia. Pasalnya, tidak ada bek tengah selevel Kung Ok Hai di skuad Vietnam saat ini. Tentu, masalah ini bakal membuat Philip Trosser harus memutar otak sebelum Vietnam jumpa timnas Indonesia. Pernyataan Dang Pung Nam ini bukan tanpa dasar. Kehilangan Kung Ok Hai jadi salah satu biang kegagalan Vietnam di ajang Piala Asia 2023. Vietnam selalu kebobolan tanpa kehadiran bek nomor 3 tersebut. Selain kebobolan, Vietnam juga selalu kalah dalam 3 laga fase grup Piala Asia 2023. Satu-satunya kekalahan tersebut diderita saat dihancurkan timnas Indonesia dengan skor 1-0. Kekalahan tersebut membuat Vietnam dipastikan jadi tim pertama yang tersingkir dari Piala Asia 2023. Tanpa Kung Ok Hai, persoalan mencari bek tengah selevel akan sangat sulit bagi pelatih Philip Trosser dan kawan-kawan. Karena 3 pertandingan di Piala Asia tidak dihadiri Kung Ok Hai, tim Vietnam kebobolan ketiga pertandingan tersebut dan kalah, ujar Dang Pung Nam. Dang Pung Nam tinggal berharap para pengganti bisa tampil sebaik Kung Ok Hai saat 2 kali berjumpa timnas Indonesia. Klub Liga 1 Persib Bandung ragu untuk melepas Marc Anthony Klok ke timnas Indonesia untuk dipersiapkan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, gelandang andalan itu mengalami cedera. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memastikan tidak akan menahan kepergian pemainnya untuk membela tim nasional. Namun, 1 dari 2 pemain yang dipanggil membela Indonesia mengalami kendala. Karena itu, pelatih asal Kroasia ini harus melihat lebih dulu kondisi yang dialami Marc Anthony Klok, salah satunya melalui MRI. Edo Febriansah tidak ada masalah, dia akan pergi. Hanya Marc Anthony Klok yang sedang dalam kondisi sulit karena cedera yang dialaminya. Karena dia selalu menggunakan obat penahan sakit, jadi ini jadi kendala baginya. Tapi untuk Edo tidak ada masalah, jelas Bojan Hodak. Namun untuk saat ini Edo Febriansah belum bisa bergabung dengan timnya dalam menjalani latihan pasca melawan Persija Jakarta. Pemilik nomor punggung 97 tersebut meminta izin untuk keperluan keluarga. Stop.